Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran 2. Ada yang masih ingat nggak dengan pembelajaran 1 kemarin kita belajar apa? Betul, kita kemarin belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar di pembelajaran 2 ya. Nah, ada yang masih ingat enggak apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Betul. Ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya bergerak. Nah, kalau manusia bergerak menggunakan apa? Betul, manusia bergerak menggunakan kaki. Kalau gajah menggunakan kaki. Kalau singa bergeraknya sama ya, menggunakan kaki. Kalau burung terbang bergeraknya menggunakan apa? Betul, sayap. Apalagi yang menggunakan sayap? Ada kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Kalau ikan berenang di air bergeraknya menggunakan apa? Iya, sirip. Nah, kalau tumbuhan itu bergeraknya bagaimana ya? Ibu kasih contoh. Salah satunya misalkan bunga matahari bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, kalau akar tumbuhan itu bergeraknya bagaimana ya? Nah, akar tumbuhan bergerak ke bawah senantiasa menuju air. Nah, sekarang lakukan yang ibu suruh ya. Coba tutup hidung kalian selama 20 detik. Kalian pasti tidak bisa bernapas. Karena sejatinya semua makhluk hidup itu perlu bernapas. Karena jika kita terlalu lama tidak menghirup oksigen, maka kita akan merasa sesak. Karena apa ya? Karena kita semua makhluk hidup itu perlu bernapas. Nah, sekarang alat pernapasan pada makhluk hidup. Makhluk hidup tadi manusia berarti bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insangnya. Terus serangga bernapas menggunakan atau biasa disebut dengan trakea. Kalau tumbuhan alat pernapasannya biasa disebut dengan stomata. Nah, sekarang coba cari atau diskusikan dengan ayah, ibu, kakak, atau teman kalian alat pernapasan lainnya pada makhluk hidup ya. Nah, sekarang apakah kalian pernah mengukur tinggi badan kalian? Ini dari kelas 1 sampai kelas 3 kita kalau mengukur tinggi badan pasti bertambah. Itu tandanya apa? Tandanya kita itu tumbuh ya. Tumbuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kehidupan, terlahir dari ibu kita yang luar biasa. Nah, karena ibu yang telah melahirkan, maka sepatutnya kita harus menghormati, menuruti semua perintahnya, karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan cara menghargai, berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Nah, melahirkan itu tandanya apa? Tandanya berkembang biak, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Nah, kalau hewan sama berkembang biak, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Tumbuhan juga sama. Jadi intinya berkembang biak tujuannya untuk apa? Tujuannya betul sekali. Berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan agar
tidak punah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar, ada anak bertiga sedang makan nasi. Terus ada kuda sedang makan rumput. Terus ada seorang anak perempuan sedang menyirami tanaman. Nah, kalau hewan yang memakan tumbuhan itu biasanya dinamakan dengan hewan yang memakan tumbuhan itu biasanya disebut dengan herbivora ya. Nah, kalau hewan yang memakan daging biasanya disebut apa? Ya, biasanya itu disebut dengan karnivora. Nah, kalau yang memakan daging dan tumbuhan biasanya disebut dengan omnivora ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, kemarin sudah dijelaskan. Tuh, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Di sini ada contohnya. Kalau kita melihat sinar matahari, kita dengan seketika akan menutup mata kita karena merasakan silau. Itu salah satu bentuk bahwa manusia itu peka terhadap rangsangan. Atau ada lagi kaki seribu yang kalau kita sentuh itu akan menggulungkan badannya ya. Ada, bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya kita akan membuat, nah ini, buatlah kalimat berdasarkan kata berikut. Ingat, yang perlu diingat, kalimat yang baik itu yang mengandung unsur subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Gimana Bu contohnya? Ibu kasih contoh karena di sini kalian harus membuat kalimat berdasarkan kata-kata berkembang biak, makan, terus tumbuh, bernapas, dan bergerak. Ibu kasih contoh berkembang biak ya. Tadi jadi harus mengandung unsur apa? Ya, subjek, predikat, objek atau keterangan ya. Ibu kasih contoh berkembang biak. Misalkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Itu sudah mengandung ketiga unsur subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Mana Bu unsur subjeknya? Ayam sebagai subjek, berkembang biak sebagai predikat, dan bertelur sebagai keterangan. Jadi itu sudah memenuhi kriteria untuk membuat kalimat yang baik. Nah, itu ya, dikerjakan tugasnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah itu menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Bersyukur kepada Allah itu sama dengan pengamalan Pancasila, sila pertama yang berbunyi, ayo, ada yang tahu apa bunyi dari sila pertama? Betul, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang ini. Nah, bintang ya. Nah, di sini sila pertama itu berbunyi, tadi udah disebutkan lambang bilangannya apa. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Demikian untuk pembelajaran 2-nya. Jangan lupa di rumah untuk selalu jaga kesehatan, makan dengan baik, dan jangan lupa selalu patuhi semua perintah dari kedua orang tua. Jangan lupa belajar juga ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dulu. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.